Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kansalina Devi Anggraini, salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah komputasi kelautan dengan materi Microsoft Excel. Sebelum memulai praktikum, sebaiknya kita harus tahu nih, Microsoft Excel itu apa sih? Nah, Microsoft Excel itu adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan juga macOS. Nah, apa sih fungsi dari Microsoft Excel? Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Nah, ini adalah bentuk dari Microsoft Excel seperti ini. Pada Microsoft Excel itu sendiri, kita juga bisa mengolah data. Banyak sekali data yang bisa kita olah gitu. Yang pertama itu adalah kita bisa membuat grafik dari data yang telah tersedia. Di sini saya sudah memasukkan data pertumbuhan rumput laut, Ecklonia capa dan Capapicus alvarezi. Nah, saya akan membuat grafik. Oh ya, sebelumnya grafik itu sendiri terdapat berbagai macam, yaitu ada diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Yang pertama ini saya akan membuat diagram batang. Langkahnya adalah kita blok semua data yang akan kita gunakan, hanya datanya saja, waktunya itu tidak perlu, minggu ke ini tidak perlu diblok. Lalu kita klik insert. Lalu kita klik tabel, kita bisa menggunakan data 2 dimensi atau 3 dimensi. Di sini saya menggunakan 3 dimensi kolom. Seperti ini, lalu saya klik. Nah, untuk mengubah desain atau tampilan dari grafik ini, kita bisa memilih di sini. Itu opsional sesuai yang kita inginkan. Dan jika kita ingin memilih layout yang sesuai atau yang kita inginkan, kita bisa memilihnya di quick layout. Di sini saya akan memilih layout nomor 9. Di chart title ini kita bisa mengubah judulnya dengan data pertumbuhan rumput laut. Atau kita bisa mengambilnya dari sini, lalu kita copy ke sini. Nah, ini dia. Untuk axis title yang di bawah ini adalah untuk waktu ya. Waktu atau juga minggu ke. Dan untuk axis data yang horizontal ini adalah ukuran panjang dengan satuannya adalah cm. Atau ini juga bisa kita ganti panjang satuan cm. Nah, ini dia. Ini adalah merupakan diagram batang dari data pertumbuhan rumput laut. Selanjutnya, kita akan membuat diagram lingkaran. Datanya ini sudah saya masukkan, yaitu data pola persebaran fitoplankton di perairan Bunaken. Untuk membuatnya, yaitu kita tinggal klik atau kita blok data yang kita inginkan, lalu kita pilih insert, lalu kita pilih di sini insert pie or doughnut chart. Kita bisa memilih 2 dimensi atau 3 dimensi, itu opsional sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan untuk desainnya kita bisa memilih di quick layout. Ini sesuai apa yang kita inginkan. Di sini saya memilih layout nomor 6 yang menunjukkan chart title,
dan juga persentase dari data tersebut. Nah, untuk persentase ini menunjukkan berapa persen dari data yang ada di sini. Untuk judulnya kita juga bisa rubah, yaitu menjadi sebaran fitoplankton di perairan Nah, ini adalah diagram lingkaran dari data yang ada di sini. Kemudian kita akan membuat diagram garis atau line dari data ini. Data ini sudah saya input ya sebelumnya, yaitu pola pertumbuhan daun mangrove Avicennia gambinans. Kemudian caranya adalah blok data yang diinginkan, lalu insert, lalu klik ini dia, insert line atau area chart, lalu kita pilih sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memilih 2D line dengan stick line. Nah, untuk tampilannya sendiri saya akan memilih ini dia, atau juga bisa memilih. Untuk tampilannya ini disesuaikan ya, opsional sesuai dengan data yang diinginkan. Di sini juga bisa menambahkan axis title, yaitu judul, chart title atau judul atas, kemudian nah ini dia. Sudah, di sini saya akan mengganti judulnya, yaitu pertumbuhan daun mangrove. Kemudian yang di bawah ini adalah minggu ya, waktu. Kemudian title yang vertikal ini kita bisa menggantinya dengan ukuran dalam cm. Nah, berikut ini adalah merupakan diagram garis dari data pola pertumbuhan daun mangrove. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat axis sketcher. Di sini saya sudah menyediakan data dari SPL Institute dan SPL Citra. Untuk membuatnya, kita harus memblok data yang diinginkan, blok semuanya, lalu kita klik insert, lalu kita klik insert sketcher axis. Nah, di sini saya akan memilih opsi yang pertama, dan langsung klik layout. Saya akan memilih layout nomor 9. Ini dia. Nah, ini dia adalah axis sketcher dari data 10 stasiun dengan SPL Institute dan juga SPL Citra. Nah, pada kali ini saya akan mencari rata-rata dari data ini. Data ini saya sudah inputkan, yaitu suhu 1, suhu 2, suhu 3, ada 3 suhu dengan datanya sebagai berikut. Nah, untuk mencari rata-rata dari setiap stasiun, yaitu rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok dari data 1, data 2 ke data 3, lalu enter. Nah, lalu kita blok semua. Nah, langsung saja keluar rata-rata dari seluruh stasiun. Lalu
kita akan mencari standar deviasi. Sebelumnya, standar deviasi itu adalah suatu nilai yang dapat menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data ataupun ukuran standar penyimpangan dari mean atau rata-ratanya. Nah, selain itu data standar deviasi itu juga bisa dikatakan sebagai akar kuadrat dari varian suatu data. Nah, langsung saja rumus dari standar deviasi itu adalah sama dengan ST def yang ini buka kurung dari suhu 1, suhu 2, suhu 3. Langsung saja kita enter. Nah, ini dia. Kemudian kita blok ke bawah. Nah, ini dia. Jadi, rumus dari standar deviasi itu sendiri adalah sama dengan STDF, lalu kita blok dari suhu 1 sampai ke suhu 3. Untuk selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai dari rumus Sujana dan juga rumus Wijaya. Di sini sudah saya sediakan data, yaitu X untuk jumlah tangkapan dan Y adalah jumlah barang. Dimana data ini adalah data yang saya sediakan sendiri. Nah, langsung saja kita isi X kuadrat itu, rumusnya adalah sama dengan buka kurung, kita klik data C4, lalu shift dikali 2, tutup kurung, enter. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita blok saja. Nah, untuk Y2 sama dengan buka kurung, kemudian klik yang data yang kita inginkan, lalu shift nomor 6, 2 dikali 2, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk membuatnya menjadi sama, lalu kita drag saja. Untuk XY yaitu sama dengan buka kurung, klik data yang ingin dikalikan, kemudian shift bintang, lalu dikali dengan Y, lalu tutup kurung, enter. Nah, seperti ini dia. Kemudian untuk mencari total, yang pertama ini adalah total dari X jumlah tangkapan. Rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, kita pilih data semuanya, lalu enter. Kemudian ini juga kita bisa memilihnya seperti ini ya, kita drag ke samping. Nah, ini dia. Untuk rata-ratanya sendiri, yang pertama rumusnya adalah average, buka kurung, lalu pilih datanya, kemudian enter. Nah, untuk mencari rata-rata pada Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, kita tinggal drag saja ini. Sudah jadi. Nah, pada langkah selanjutnya adalah akan mencari nilai dari rumus Sujana dan juga rumus Wijaya. Nah, pertama ini saya akan mencari nilai dari rumus Sujana. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, itu adalah sigma dari Y atau total dari jumlah barang Y ini, totalnya, kemudian dikalikan dengan sigma X kuadrat, tutup kurung, kemudian dikurang, buka kurung, dengan sigma X, total X, dikalikan dengan sigma XY, total XY, tutup kurung, kemudian dibagi, buka kurung, dengan N, atau jumlahnya yaitu 5, kemudian dikali dengan sigma X kuadrat atau total X kuadrat.
tutup kurung lagi, dan dikurang buka kurung dengan sigma X. Sigma X, tutup kurung, sigma X ini dikuadratkan. Langsung saja. Nah, ini dia, kita menemukan hasilnya 33412,76. Selanjutnya adalah kita akan mencari rumus Wijaya. Kita akan mencari nilai dari rumus Wijaya. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung itu N dikali dengan sigma XY. Sigma XY. Ini dia, tutup kurung, kemudian dikurang dengan buka kurung sigma X. Sigma X dikali dengan sigma Y. Sigma Y tutup kurung dibagi buka kurung N dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X. Sigma X dikuadratkan. Nah, ini dia hasilnya adalah 315,0825. Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah kita akan mencari grafik analisis regresif. Pertama-tama, grafik analisis regresif pada Microsoft Excel itu ada 5. Akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada regresif eksponensial, ada regresi linear, ada regresi logaritma, ada regresi polinomial, dan regresi power yang terakhir. Nah, pada regresi polinomial itu sendiri terdapat 5 orde yang dimulai dari orde kedua, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, langsung saja untuk grafik analisis regresi ini akan saya buat. Yang pertama, saya akan membuat grafik analisis regresi eksponensial. Nah, untuk cara membuatnya yaitu kita blok semua data yang akan kita pilih, lalu kita klik insert, lalu kita klik sketcher. Nah, di sini. Lalu kita pilih quick layout yang kita inginkan. Saya pilih layout nomor 9. Lalu tanda plus chart element ini, kita pilih thread line pada tanda panah ini. Saya klik, yaitu eksponensial. Nah, ini dia. Atau kita juga bisa memilih di more option. Nah, di sini saya pilih eksponensial. Ini dia. Nah, oke. Kita tutup. Nah, ini adalah grafik analisis regresi eksponensial. Kita bisa pilih regresi eksponensial. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, saya akan membuat grafik analisa regresi linear. Datanya bisa kita ambil dari sini, kita copy saja, kemudian kita paste. Nah, untuk membuatnya caranya sama, yaitu kita blok semuanya, lalu kita pilih insert ke sketcher. Saya akan memilih layout nomor 9, lalu ke chart element, ke thread line, more option, saya memilih linear. Nah, ini sudah terpilih linear. Oke. Ini dia. Kemudian kita bisa mengganti judulnya, yaitu regresi linear. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuat
regresi logaritma. Datanya kita ambil juga dari data SQL Citra, sama saya copy di sini. Untuk membuatnya sama caranya, yaitu dengan memblok semua data yang diperlukan, lalu klik insert, lalu klik sketcher, lalu kita pilih quick layout, saya pilih layout nomor 9, lalu saya pilih straight line dan more option. Nah, di sini pilih logarithmic. Oke, sudah muncul. Ini dia. Lalu kita ganti judulnya, yaitu regresi logaritmik. Selanjutnya saya akan membuat regresi polinomial. Untuk datanya saya ambil data yang sama juga, yaitu data SQL Citra dan juga SQL situ. Saya copy di sini. Caranya sama dengan memblok semua data yang diinginkan. Lalu klik insert, lalu klik chart, sketcher, kemudian di quick layout ini saya pilih layout nomor 9. Kemudian di straight line ini saya pilih more option. Nah, untuk regresi polinomial ini dimulai pada orde kedua. Jadi di sini saya akan membuat orde kedua terlebih dahulu. Akan saya berikan nama regresi polinomial orde 2. Ini akan saya kecilkan. Saya akan pindah sheet untuk membuat regresi polinomial orde ketiga dan orde selanjutnya. Caranya sama dengan memblok, klik insert, lalu chart ke sketcher, quick layout, saya pilih nomor 9, lalu ke chart element, straight line, more option, lalu ke polinomial, pilih orde ketiga. Nah, ini dia. Langsung saja kita namai langsung saja dinamai regresi polinomial orde 3. Nah, ini dia. Untuk orde selanjutnya saya juga akan mengambil data yang sama, saya copy, saya masukkan sini. Caranya sama saja dengan memblok semua data yang diinginkan, lalu klik insert, lalu ke sketcher, kemudian ke quick layout, saya pilih layout nomor 9 dan saya pilih elemen chart, kemudian saya pilih more option dan saya pilih polinomial orde keempat. Lalu kita beri nama regresi polinomial 4. Untuk orde kelima juga saya akan mengambil data yang sama, caranya juga sama, di blok semua, klik insert,
sketcher, quick layout, saya pilih nomor 9, kemudian thread line, saya pilih more option, polinomial saya pilih order ke-5. Nah ini dia, bentuknya berubah karena setiap order itu berbeda bentuknya. Jadi saya langsung beri nama regresi polinomial order 5. Nah, untuk selanjutnya juga saya akan memilih data yang sama, di blok semua, klik insert, lalu ke chart sketcher, lalu saya pilih quick layout nomor 9, dan ke thread line, saya pilih more option, kemudian polinomial dengan order ke-6. Nah ini dia. Lalu diganti judulnya. Nah, untuk grafik analisis regresi yang terakhir yaitu ada regresi power. Untuk datanya saya menggunakan data yang sama, yaitu data SPL Institute dan SPL Citra. Caranya juga sama. Untuk membuatnya yaitu kita blok semua data yang diinginkan, lalu klik insert, lalu klik sketcher, dan pilih layout yang diinginkan, yaitu saya pilih layout nomor 9. Kemudian saya klik chart elements dan thread line, pilih more option dan power. Nah ini dia. Lalu tinggal diberi nama saja regresi power. Nah, untuk regresi, untuk grafik analisis regresi sudah selesai semua. Demikianlah praktikum komputasi kelautan dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang diberikan oleh kakak dan abang sekalian dapat bermanfaat bagi kami semua. Sekian dan terima kasih.